Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saidin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu ingin menyampaikan informasi terkait administrasi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Di dalam folder ini Bapak Ibu bisa mendownloadnya ya di link yang sudah dibagikan di grup WhatsApp atau di link deskripsi video ini juga di YouTube. Pertama itu ada buku yang mesti dimiliki di BPD, yaitu ada 15 buku. Buku ini merupakan lampiran dari Permendagri tentang BPD, ada di folder regulasi ya. Permendagri yang mengatur tentang BPD ada di sini, nomor 110 tahun 2016. Kemudian regulasi di Kabupaten Indramayunya nomor 274.4 tahun 2019. Baik, ini silakan disesuaikan oleh Bapak Ibu jika menggunakan file buku yang kita sediakan. Selanjutnya adalah laporan hasil pengawasan kinerja Kepala Desa atau KUBU oleh BPD. Di dalam folder ini saya sudah sertakan contoh, kemudian petunjuk, surat pengantar, surat undangan. Ini nanti tidak mesti ikut seperti ini, mangga disesuaikan dengan kondisi yang ada di desa. Selanjutnya yang perlu ditekankan yaitu di bagian instrumen pengawasan BPD. Kita udah buatkan sesuai dengan juknis yang kemarin dibagikan. Kita mulai dari petunjuk. Ini sesuai dengan juknis juga, ada petunjuknya. Kemudian di bagian RPJMDes, instrumen pengawasan RPJMDes, saya perkecil dulu. Nah, di bagian ini warna ungu itu adalah kegiatan perencanaan. Pelaksanaan itu warna hijau, pelaporan warna biru. Sudah dijelaskan oleh inspektorat waktu kemarin BIMTEK ya. Yang saya ingin tekankan di bagian ini, kita sudah memfasilitasi barangkali setelah dicetak ataupun mau langsung dituangkan di dalam file Excel ini, kita sudah siapkan. Jadi menurut petunjukan di sini menggunakan angka 1 ya, angka 1 untuk kolomnya kolom 3. Jika hasil pengawasan ini atau pengawasan perencanaan di kegiatan perencanaan pada poin indikator 1, misalkan kita tulis ya, kita tinggal ketikkan nomor 1, kemudian enter, maka otomatis akan berubah jadi checklist. Misalkan tidak, sama kan checklist. Kemudian di sini udah otomatis akan menghitung gitu. Selanjutnya, jika bagaimana ini checklist itu tidak bisa kita kunci. Peringatan mohon hapus isi kolomnya. Oke, cancel dulu. Ini kita hapus, baru kita pindahkan ke kolom tidak. Jadi tidak bisa sejajar ya checklist, tidak checklist. Jadi salah satu harus kosong. Misalkan yang ini kita mau rubah ke ya pun sama, harus dihapus dulu satunya. Misalkan kita hapus dulu yang tidaknya, kemudian kita masukkan kolom ya. Nah, seperti itu cara kerjanya. Kemudian secara otomatis akan terhitung ya berapa, tidak berapa. Saya coba contohkan, misalkan ini ya ini kita lewati ianya. Oke, jumlahnya ada 27 kalau ditotalkan. Nah, ini kan udah tinggal disesuaikan, kemudian
kemudian di print out. Ini sampai halaman 2 berarti untuk instrumen monitoring penyusunan RPJMDes. Kemudian ini halaman 3, harusnya ini halaman 3 ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, ini halaman 3 itu sudah nge-link dengan yang ini. Ini adalah rekapan atau rangkuman hasil monitoring. Jadi yang kolom ini 24 itu akan nge-link ke bagian sini, jumlah seluruhnya. Kemudian persentasenya berapa? Di sini otomatis. Nah, di sini juga udah saya kasih rumus secara otomatis menyesuaikan mana petunjuknya di bagian ini ya. Ini di Juknis menyebutkan di sini nih untuk klasifikasinya memadai, cukup memadai, kurang memadai dan lain sebagainya, berapa persentasenya. Kita kembali lagi ke instrumen tadi ya. Nah, kalau kita lihat di Juknis ini di print out tanda tangan, ini juga di print out melakukan kegiatan monitoring, kemudian dilaksanakannya rapat intern BPD. Nanti ini bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu. Untuk catatannya juga bisa. Jadi setiap instrumen sudah saya sediakan instrumen rangkumannya di bawah. Misalkan ini ada 2 halaman, halaman 1, halaman 2, maka halaman 3-nya rangkumannya atau hasilnya. Semua cara kerjanya semua sama seperti itu. Jadi bila tidak digunakan kita hapus saja, clear content. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yang bagian saya geser di instrumen evaluasi ini tidak saya sertakan ya. Maka Bapak Ibu tuliskan saja secara manual karena ini kondisinya menyesuaikan dengan hasil evaluasi gitu. Jadi instrumen hasil evaluasi ini akan di-print sesuai dengan hasil pengawasan gitu. Dan selanjutnya di bagian kegiatan lainnya ini bisa diperbanyak kalau memang kegiatannya lebih dari 1 ya. Misalkan ada proyek atau program pemerintah atau CSR dan sebagainya, bisa dikopikan saja. Kopikan, silakan oke, nanti diedit manual. Selanjutnya apalagi ya, matriks. Di bagian matriks ini tinggal tadi perencanaan, tuliskan saja tahapan perencanaan, berarti kegiatan yang dievaluasi yaitu pengawasan RPJMDes dan lain sebagainya. Ini juga yang bagian B, pelaksanaan, berarti yang ini tuangkan ke sini. Kemudian tahap pelaporan yang ini tinggal dipastikan hasil dari evaluasi ini Pak dituangkan ke dalam matriks gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, yang lainnya bisa disesuaikan Bapak Ibu. Kemudian ada laporan kinerja BPD, ini tahunan ya. Di dalamnya ada laporan hasil pengawasan. Ini sudah saya sesuaikan dengan Juknis yang dari Kemendagri. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu petunjuknya. Ini materi yang kegiatan P3PD, penata kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa menyusun laporan kinerja. Nah ini oke. Kita balik lagi. Buku panduan, di sini ada buku panduan BPD, Juknis pengawasan yang
kemarin kita bagikan, kemudian regulasi yaitu terkait dengan BPD, dan buku BPD sesuai dengan regulasi Permendagri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.